Alhamdulillah, yang dinanti-nanti tiba. Aplikasi Sky sekarang sudah hadir menemani sahabat hijrah dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini memiliki fitur kelas yang menjelaskan tentang materi-materi Islam secara mendasar yang disampaikan dengan bahasa yang ringan pastinya. Fitur lainnya, kalian juga akan mendapatkan informasi aktual seputar Yuk Ngaji dan kegiatannya. Dan jika teman-teman di sini ingin bergabung dengan komunitas Yuk Ngaji, di sini kalian bisa dengan mudah. Dan yang paling terpenting, semua ini gratis, spesial untuk sahabat Yuk Ngaji. Yuk, buruan di-download. Tersedia di Android dan iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget Om. Iya nih, padahal jam berapa nih ya? Nah, biar kelihatan puasa ya Om. Enggak, tadi dalam hati nih. Oh, dalam hati. Jawabnya. Kayaknya itu lebih bagus diturunin dulu deh maskernya. Biar nggak kelihatan. Capot. Biar nggak kelihatan apa? Kecil. Gimana Om? Di hari ke berapa nih Om? 18 ya? 18 ya? 19. Ya 19. Ya. Emang ini 19 ya Om? Iya. Tapi itu udah sebulan terakhir kan ya? Iya. Berarti mungkin daerah-daerah itu. Iya. Ramadan ini kita merasa sangat cepet ya. Habis sih, entah Umi. Merasa kayak cepet banget berlalu, tiba-tiba sudah kayak belum apa-apa udah sampai 17 itu kayak kemarin udah nuzul Quran gitu ya. Umi. Ya. Umi berhijab dari umur berapa Om? Dari kuliah. Nanti kuliah itu berapa usia kuliah itu? Ya mungkin Umi 20 tahun lah. Enggak lah. 18 ya? 18 ya? Oh ya. Oh, 18 sampai pokoknya kuliah lah ya? Iya kuliah. Sebelumnya? Enggak berhijab. Kenapa tuh enggak berhijab? Karena nggak tahu kalau itu sebuah kewajiban. Karena nggak ngerti ya. Jadi kalau di kampung itu orang banyak nggak sih yang kerudungan jilbaban gitu? Pada dasarnya mereka kalau pakai jilbab dalam hal ini mungkin ini ya kerudung ya. Kerudung ya. Itu biasanya ya kalau mau ke kondangan ada beberapa yang seperti itu atau ke pengajian lebih tepatnya pengajian. Gitu. Kondangan tuh pengajian maksudnya ya? Kondangan tuh kayak ke pernikahan, kan itu kayak keluar rumah acara khusus kayak gitu suka pakai mereka. Iya. Yasinan, ya tuh. Tahlilan tuh sekarang rutin banget ya Bu ya. Iya, tahlilan tuh baru mereka pakai. Ya. Bentar. Nah, kalau enggak nanti belang nanti. Ya. Nah terus di kampung dulu ya, ada nggak sih orang-orang ngasih tau Umi, kok kamu nggak nutup aurat sih gitu? Atau ada, emang nggak ada ustadz yang ngasih tahu? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu juga heran saya sampai sekarang sih. Saya. Umi, herannya Umi sampai sekarang gitu. Nggak ada yang ngasih tahu ya, ini batasan aurat gitu ya? Nggak ada sama sekali. Orang tua juga waktu itu belum ya? Wah, boro-boro orang tua ya. Waduh, sholat aja kalau lagi mau. Iya benar. Bapak malah belum sholat waktu itu waktu Umi masih di kampung belum kuliah ya. Baru ketika Umi belajar Islam di Bogor, baru Umi ngajakin Bapak dakwah sholat, terus berpuasa, semuanya lah. Kalau sholat masih sholat? Sholat masih sih di kampung, tapi dulu itu masih sangat jarang. Umi, maksudnya Umi? Oh iya udah dong, udah 5 waktu? Ya, nggak ada masalah. Solihah dong. Iya dong, saya udah Nabi. Padahal dia kan tidak solih waktu itu. Iya, gafir. Aduh. Berarti 5 waktu udah gitu ya. Puasa Ramadan lancar. Udah, nggak ada masalah. Oh berarti Umi itu sebenarnya bukan masalah kewajibannya ya, bukan masalah itu ya, karena semua kewajiban Umi jalanin ya. Iya. Tapi masalahnya adalah nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Oh berarti bagi pengertian Umi dan kebanyakan orang kampung waktu itu, kerudung itu cuman pakaian yang dipakai ketika sholat gitu ya. Iya. Dan ketika ada kondangan gitu ya. Pengajian kayak gitu-gitu ya, baju muslim lah itu kita sebutnya. Dan memang nggak ada yang orang ingetin, misalnya contoh kayak kamu kok ketika sholat pakai ini sih, pakai nutup aurat, misalnya kayak pakai mukena gitu ya, kerudung dan jilbab. Pas kamu selesai sholat kok kamu merasa bahwa Allah nggak lihat lagi gitu ya, nggak ada yang ngomong nggak gitu ada. ya? Dan ustadz-ustadz di TV pun yang sering kita tonton ya, banyak juga ustadz-ustadz kondang itu. Perasaan cuma satu ustadz yang kondang waktu itu.
Ya lumayan lah dari beliau ke beliau kan ada lah pasti di TV itu yang ceramah apalagi menjelang Ramadan gitu kan. Cuman memang atau mungkin Umi yang mungkin nggak ngeh penekanan pada jilbab ataukah memang di sini memang nggak ada yang lebih nyentuh ke hati ya, jadi menata hati kemudian ke ya akhlak gitu. Cuma kalau masalah berjilbab itu nggak pernah dapat penekanan gitu Bi. Abi soalnya mikir gini ya, dulu Abi pas bukan muslim ya, Abi kan pas Ramadan tuh Abi ngeliat, wah ini ada perubahan gitu maksudnya. Jadi pas Ramadan tuh perubahannya kerasa banget. Misalnya contoh ya, yang sudah pasti kan ya ada iklan iklan sirup gitu. Dan seterusnya adalah acara-acara itu jadi religi gitu loh. Jadi pembawa acaranya jadi assalamualaikum gitu, terus orang-orangnya jadi pada berkerudung gitu loh, deh pada pakai baju koko. Nah akhirnya Abi mikir bahwa oh itu mungkin baju yang digunakan oleh orang muslim ketika mereka lagi beribadah, gitu kan ya. Terus oh itu adalah mungkin baju yang digunakan orang muslim ketika dia lagi sholat id. Nah misalnya sholat id kan banyak tuh yang pakai kerudung dan segala macam, atau lagi haji atau apa. Tapi Abi juga nggak ngerti, walaupun melihat memang ya ada perubahan, ada perbedaan ketika orang itu sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Mungkin kayak gitu yang dipahami oleh orang-orang kampung kali. Ya bisa kurang lebih seperti itu sih. Lebih ke memang seolah-olah ya itu mungkin pemahaman ketika mereka sholat puasa itu ibadah kayak gitu. Tapi ketika keluar daripada itu ya mereka anggap bukan bagian dari ibadah gitu. Jadi apalagi kalau bukan bulan Ramadan ya Bi. Jadi kayak istilahnya hari-hari biasa itu ya mungkin bukan bentuk bahwa dia itu adalah ibadah kepada Allah, tapi lebih ke ya udah kehidupan dunia aja. Mungkin ya gampangnya sekuler versi kita ya. Ya bukan versi kita, sekuler dalam pandangan dalam pandangan memisahkan antara urusan agama dengan urusan kehidupan gitu ya. Ya, dan di sana juga yang kita sedihnya itu ya istrinya ustadz yang di kampung pun nggak pakai hijab, jadi kita figurnya juga nggak ada. Ya, nggak ada contoh. Nggak ada contoh. Karena ya itu kan dia emang nggak ngerti gitu misalnya. Emangnya dia nggak ngerti, pasti dia ngerti dong gitu misalnya. Walaupun memang kita nggak menjudge ya, kita nggak menjudge orang-orang di masa lalu. Mungkin juga mereka nggak ngerti dan nggak paham. Cerita aja sih itu. Mereka juga mungkin nggak ngerti dan nggak paham dan nggak ada referensinya ya. Karena memang banyak orang-orang juga ngegas sebaliknya, dia bilang gini. Itu justru tanda bahwa hijab itu nggak wajib, sembarangan gitu kan. Dalilnya jelas dan hukumnya jelas, tapi ya kita nggak menjudge karena kita nggak tahu kondisi di zaman itu kan ya. Nah artinya kita nggak bisa bilang juga, itu aja orang yang paham agama itu aja nggak berhijab, berarti harusnya kamu ngapain berhijab, ya nggak juga gitu. Gitu. Tapi ya memang kita coba untuk nggak menjudge aja. Nah berarti kalau dalam kondisi kayak gitu nih berarti pada saat itu Umi kan puasa ya? Iya. Umi merasa nyaman ya ketika puasa, terus ya dengan keadaan memang nggak berhijab itu nyaman gitu? Nyaman-nyaman aja. Ya kalau dari sisi itu karena kita nggak paham ya. Kita kan nggak paham dan istilahnya nggak tahu bahwa itu sesuatu hal yang akan diminta bertanggung jawabnya sama Allah kan ya. Jadi kita menjalankan itu ya sama sekali nggak ada merasa bersalah atau apa gitu. Baik-baik aja gitu. Iya. Oke, kalau gitu Umi berhijab tadi pas kuliah. Pas masuk kuliah belum kan ya? Pas masuk kuliah kayak punya satu kerudung, cuman udah kayak kepingin ya. Cuma satu ya? Iya, saya punya satu. Umi punya satu kerudung tali gitu dari zaman SMP SMA. Warna coklat ya? Iya. Abi tahu. Padahal waktu itu kan udah berarti Umi ya. Iya. Abi udah tahu, walaupun Abi waktu itu nggak suka Umi ya. Iya. Maksudnya Abi nggak suka dengan semua cewek waktu itu. Kenapa? Karena mereka cuma anak-anak petani. Abi ingat Umi pakai baju kotak-kotak. Ya Allah, iya. Dan gitu. rambutnya dikunci ya. Bisa banget ya. Iya betul, kayak orang-orang. Iya udah coba-coba untuk kayak iseng-iseng pakai. Tapi karena kan dari kampungku sebenarnya udah ada niatan sih. Karena pas aku kuliah aku kan kerudungan gitu ya. Karena waktu SMA itu ada temen yang sudah anak pesantren gitu Bi, satu kosan, dia 2 orang, dia sudah pakai hijab. Pas SMA? Hebat dong zaman itu. Iya, dia anak pesantren. Jadi kalau dulu tuh ibaratnya kayak orang tuh terbagi 2. Anak yang Islami, anak yang
3 ding Islami yang tadi kayak temen Umi yang udah pakai kerudung tadi. Terus kayak Umi ini pertengahan, nggak gaul juga enggak, Islami juga enggak. Itu Umi tuh kayak gitu. Ya, jadi bukan gaul tapi maksiat juga enggak gitu. Maksiat juga enggak, terus Islam juga enggak. Yeah. Terus ada orang yang di sini nih parah banget pergaulannya itu satu kosan Umi gitu pacaran. Ya. Terus mungkin nggak ngerti lah gimana Sabtu pergaulan dia sama cowok. Benar. Jadi itu dia nama bagian tengah-tengah gitu. Umi nggak mau ikut pacaran tapi juga nggak mau ikut pengajian gitu ya. Iya, karena nggak ada yang ngajakin juga ya. Iya, mungkin dakwahnya masih kurang banget. Zaman dulu kayak itu urusan pribadi gitu ya. Bener. Berarti Umi baru kerudungan pas kuliah. Iya. Nah, pertanyaannya siapa yang ngasih tahu Umi? Soal hijab. Ya, soal nutup aurat bahwa ini wajib. Mungkin itu nggak secara langsung ya, tapi memang di situ kan kajian-kajian yang ada di IPB kan cukup banyak ya Bi ya. Yeah. Yang dia dari halakoh, kemudian juga ada kultum sore ada di Masjid Alumni Bogor. Nah, kalau dibilang siapa itu mesti nggak ada sosok ya. Kakak kelas itu nggak ada yang ngingetin atau apa gimana? Ya di situ lebih sosok orang sih enggak, tapi seingatnya Umi itu di situ tuh memang ikut tadi kajian-kajian sore di situ yang ada Ustaz Fari Karim di situ di Alumni Bogor. Kemudian tapi kalau itu kan lebih ke nggak intens ya, umum. Tapi kalau yang untuk benar-benar membuat kita paham, mengerti ya lewat halakoh. Gitu. Setelah halakoh baru ngerti ini penutup aurat tuh ini misalnya jilbab dan kerudung gitu. Iya, dalilnya kita tahu, nggak hanya sekedar kita itu konsekuensinya kita tahu gitu. Bener, nggak hanya sekedar kita tuh ikut-ikutan, nggak hanya sekedar kita tuh ikut yang lagi tren apa gitu loh, tapi karena memang benar-benar paham dalilnya ada, sehingga ya kondisi apapun kita tuh akan tetap kuat gitu. Karena waktu itu kan juga sulit ya, segala sesuatunya nggak mudah ya menghadapi proses perubahan ketika kita hijrah, kemudian lagi diuji cukup banyak hal, banyak banget ujiannya, sehingga ketika kita sudah niat bergamis gini ya, berhijab begini, itu kan butuh keistiqomahan gitu maksudnya. Iya, butuh persiapan mental. Iya, makanya itu belum lagi dana ya untuk punya gamis kan nggak murah. Karena Umi belum kenal Abi kali waktu itu. Boro-boro kenal ya. Gitu. Nggak kebayang juga enggak. Berarti itu baru Umi bisa berhijab ya, bisa pakai kerudung dan jilbab waktu itu ya. Nggak langsung gamis sih, waktu itu karena memang dakwahnya teman-teman kan juga nggak langsung jilbab ya, nggak langsung yang ibaratnya ini loh bahwa ini adalah gamis, ini adalah dalilnya, ini kerudung, ini dalilnya. Jadi waktu itu bertahap gitu mbaknya ngasih tahu. Nah mbak ini mesti lewat halakoh tadi loh. Tapi Umi lupa secara ininya namanya siapa. Ada satu yang masih kenal cuma udah nggak pernah ketemu lama banget. Namanya Mbak Ulfa. Orang Brebes. Wah, kalau Anda mendengar ini iya, Mbak Ulfa masih ini sih Mbak yang tidak diketahui namanya. Enggak, masih ini satu kan ada banyak orang yang halakoh itu kan nggak cukup satu ya, tapi ganti-ganti gitu. Tapi satu orang ini masih suka kontak, masih ini sih. Terus di situ berarti mereka mendapatkan pahala jariah. Insya Allah, amin. Nah di situ pas lagi dikasih tahu tentang hijab kan butuh baju panjang ya Bi. Ini kan nggak punya baju panjang banyak. Akhirnya nyari baju bekas import. Jadi di Bogor tuh ada pasar Bogor, apa Merdeka ya, lupa, pasar Merdeka kalau nggak salah. Itu ada jual baju bekas import gitu. Itu harganya paling 5.000, 10.000 gitu Bi. Murah. Bener, tapi juga nggak tahu baju bekas apa baju aku nggak ngerti juga. Nah Umi cari kemeja panjang. Bekas pembunuhan atau apa sih? Makanya nggak tahu cuma sekarang masih ada apa enggak. Celana ya kayak gitu yang. Ya daleman saya baju rumah. Bukan Bi, bukan baju rumah. Umi dulu pakai itu dulu sebelum gamis. Karena Umi nggak tahu. Iya. Jadi nggak langsung dipahamkan bahwa ini adalah gamis bentuknya yang syar'i, yang dalil kuatnya itu. Jadi dulu tuh sempat mikir kenapa Mbak nggak bilang dari kemarin kalau betulnya ini udah terlanjur dibeli nih gitu. Beli lagi ya. Iya, tapi dari situ ya itu jadi cerita lucu aja sih kalau
dulu tuh orang belum bisa menerima bahwa baju tuh gamis kayak sekarang. Iya, semua Gitu. ya. Semua Iya. sudah ini. Jadi progres dulu banyak, takutnya kita kaget ya. Iya. Takut kaget kok kita harus bergamis itu. Gamis itu kan Kayak image-nya kan ini jelek. kayak teroris. Teroris sama emak nenek-nenek kayak gitulah. Terus nggak pergerakan underground gitu ya. Jadi Iya. akhirnya di situ mereka pakai strategi bertahap. Kita udah buru-buru beli celana, kemeja panjang kayak gitu kan. Terus inget banget kerudungnya, juga inget banget waktu itu. Aduh, Dan waktu itu memang Cukup banget. kita bisa bedain ya dia. Orang Iya. mana yang udah ngaji, mana yang nggak ngaji. bener itu bisa diciri banget itu. Kalau ngaji itu udah pasti gamis, pakai Ya, gamis dan pakai benar, jilbab. bener itu Kalau udah belum pasti. ngaji biasanya ya masih ya Celana. pakai pakaian biasa, gitu, biasa. celana, lalu kemudian masih ketat dan segala macam ya. Ya. Ya nggak kayak sekarang, kita nggak bisa bedain gitu kan ya, yang mana Iya. sudah kaji Islam, yang Bahkan mana belum kadang-kadang kaji bisa Islam. jadi dia belum kerudungan sudah aslinya ya. Iya betul. Tapi kita dia langsung nggak pakai bisa bedain. gamis. Oke, berarti itu pas Umi udah mutusin ya untuk pakai hijab. Merasa kepaksa nggak Om? Kalau untuk pakai gamis sih enggak. Jilbaban juga nggak? Insya Allah sih kerudungan? enggak sih. Di situ kan memang kita sangat paham banget ya. Ya. Tidak hanya sekedar kita tahu, tapi kita memahami kenapa seorang muslimah itu wajib pakai hijab. Ya. Jadi sama sekali sih nggak ada rasa keberatan. Nggak ada kepaksa ya? Nggak ada. Berarti bertentangan dengan orang-orang Barat itu yang sok tahu ya. Iya benar. Beberapa stasiun-stasiun yang sok tahu tuh mengatakan bahwa membiasakan anak untuk mengenakan hijab itu adalah pemaksaan gitu. Nah, kalau Umi merasa menyesal atau merasa alhamdulillah gitu kalau dulunya nggak kerudung? Ya kalau disuruh tanya gampang banget jawabannya ya. Iya. Tidak Kenapa nggak dari terbesit dulu? sedikit pun ya, tidak terbesit sedikit pun kita tuh menyesal sama sekali nggak ada ya. Pasti ya di situ alhamdulillah karena Ya. di sisa kita usia tuh masih Bisa. kita itu berhijab. Terus disitulah kita akhirnya kan tersaring ya siapa Iya. diri kita, identitas kita siapa. Ya. Terus nanti orang-orang yang deket sama kita juga pasti orang-orang spesial pasti kan, nggak asal apalagi zaman dulu ya Bia, kalau orang udah kayak begini pasti deketnya orang khusus. Ya. Jadi nggak kayak sekarang yang orang bergamis gini tapi bisa Dekat dengan deket semua. sama cowok atau Iya. gaul Oh, sama iya. cowok. Nah sekarang faktanya kayak gitu Bi, Iya, pakai betul. begini tapi gaul sama cowok. Nah zaman dulu tuh enggak. Kalau udah kayak begini, laki-laki tuh pasti segan. Iya. Segan untuk Berbuat yang aneh-aneh. ngomong aja sopan pasti. Iya. Pasti mereka hati-hati kalau ngomong sama Umi tuh mereka hati-hati banget. Maksudnya gini, kalau misalnya Umi boleh memilih, apakah Umi memilih ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pas masih kecil harusnya nggak usah dikasih tahu. Kan orang-orang liberal tuh kan ngomongnya bahwa anak kecil itu ketika dari awal dari biasain untuk berhijab itu adalah sebuah bentuk pemaksaan. Maksaan ya. Nah kalau Umi boleh memilih, Umi mau nggak ketika dari kecil dikasih tahu sama ustadznya, ini loh kewajibannya dengan cara yang baik, ini loh pemahamannya, sehingga ya Umi sudah berhijab dari awal gitu. Mau banget lah pasti. Karena ya sekarang ya selalu dulu mikir Kak, kalau ngomong ke anak-anak ya Bi ya. Ya. Kalian tuh beruntung banget loh punya Umi sama Abi yang sekarang udah paham Islam. Dulu tuh Eyang karena nggak paham, Umi dibaring pakai celana pendek, dibiarin kelihatan auratnya kemana-mana. Makanya kalian harus bersyukur karena Ya. dari kecil kita Udah udah dibiasakan. dekatkan mereka sama Allah, dekatkan sama syariat kayak gitu. Ya, jadi cara pandangnya beda. Kalau cara pandang mereka itu ya wanita tuh bagusnya ya telanjang gitu, kalau bisa semakin telanjang, sehingga mereka ngelihat kalau ditutup auratnya itu kayak pemaksaan. Lah kalau kita justru melihat mereka tuh memaksa orang tuh jadi telanjang gitu maksudnya. Iya. Ya jadi tergantung perspektif sih. Iya. Artinya ya kamu nggak bisa maksain perspektif kamu ke orang lain, dan kita juga nggak bisa maksain perspektif kita ke orang lain. Yang bisa kita lakukan itu mengganti persepsi atau mengganti perspektif tadi, supaya tadi kita melakukan itu dengan ini ya, dengan rela dan dengan ridho wal ikhtiar gitu ya, dengan menerima dan dengan pilihan gitu maksudnya. Jadi kerudung ini pilihan atau paksaan Ya pilihan gitu ya. Gak tahu kalau ada orang yang merasa terpaksa ya, tapi kalau buat Umi ya kalau ada yang terpaksa Ya. ngapain dia kerudungan? Artinya ada orang bilang, wah saya nggak mau berkerudung karena terpaksa, mendingan mana saya berkerudung terpaksa atau saya nggak berkerudung terpaksa. Ya kalau misalnya kita katakan ya orang nggak bisa berkerudung dengan terpaksa tuh nggak bisa.
gitu maksudnya. Memang nggak bisa gitu. Tapi kita harus ingat juga, bukan berarti kita harus membiarkan orang untuk mengatakan mendingan saya terpaksa berkerudung atau buka aurat rela. Ya kita itu sama aja kayak nanyain orang itu ini misalnya contoh, laki-laki itu apakah dia terpaksa, bukan laki-laki ya, suami itu apakah gimana, milih mana, dia terpaksa nyari nafkah atau dia tidak, dia rela untuk males-malesan. Ya sama aja kayak gitu, orang kita bicara kewajiban kok. Artinya kita ingin mengatakan ya kerudung sambil terpaksa itu ya jangan gitu maksudnya, karena itu pasti tidak akan tidak akan sempurna. Tapi juga tidak bisa kita menerima orang tuh rela untuk berbuat maksiat gitu ya. Artinya ya itulah tugas kita, meyakinkan orang supaya mereka tuh bisa menutup aurat dengan baik. Ada saran nggak buat yang mereka yang sekarang lagi galau? Anak-anak SMP tuh biasanya sekarang galaunya bukan SMA lagi, bukan kuliah lagi, SMP tuh galau. Nutup aurat nggak ya? Kenapa saya harus nutup aurat? Dan ini saya nggak mau dipaksa dan segala macam. Ada nggak yang pengen sampaikan kepada anak-anak SMP ini? Biasanya kalau yang nonton kayak gini ibunya biasanya ya. Jadi kalau masa-masa muda, masa-masa remaja itu kan masa-masa memang sangat kritis sekali ya Bi ya. Ketika mereka harus mengambil sebuah pilihan yang di situ mereka itu melihat sosok idola. Nah, idola yang yang terjadi yang dipilih oleh anak-anak muda sekarang kan memang kebanyakan kan idolanya itu kan jauh daripada Islami. Ya, misalkan kayak di situ BTS ya, BTS orang-orang Koreaan gitu kan. Ya boro-boro itu. BTS itu salah satu. Tapi kita gak usah bahas itu deh. Enggak, BTS itu cowok, cewek Blackpink namanya. Ya intinya di situ gak usah bahas itu deh, bahas yang versi Indonesia aja deh. Yang mereka agamanya Islam ya notabene ya. Tapi mereka ketika memfigurkan seseorang yang mereka juga mungkin muslim, tapi juga mereka bisa jadi nggak berhijab. Kemudian juga kalaupun berhijab terkadang berhijabnya pun yang ala-ala pas-pasan gitu. Jadi memang sosok-sosok yang hijabnya nggak rela itu tadi ya. Iya gitu loh. Jadi nggak rela kalau seandainya auratnya itu kayak nggak kelihatan orang gitu lebih. Ya memang bener kalau seseorang itu memang ketika terlihat bodinya tuh lebih menarik gitu kan. Makanya Allah itu perintahkan kita itu untuk menutup supaya menariknya kita itu ya nanti untuk orang yang berhak untuk melihat kita kayak gitu. Jadi memang which is suaminya ya. Ya, jadi memang dalam hal ini untuk teman-teman yang masih ragu atau ingin gimana sih jawabannya, coba banyak diskusi sama dalam hal ini yang sekarang bisa mengarahkan kayak gitu. Siapapun di situ kan ketika diskusi kan nggak harus yang langsung kamu harus begini. Sekarang kan banyak banget media ya Bi ya, untuk bisa menjadi sarana kita untuk nanti paham. Abi mau buat. Ya benar Abi gitu. mau buat kajiannya tuh, sharingnya, bedah bukunya tentang yuk berhijab. Iya. Gimana Om? Bagus. Apa setuju. Hijab Alila mau mensponsor ya Om? Iya, memang dalam hal masalah hijab ini memang cukup. Umi juga sering diajak sharing sama teman-teman yang mereka itu notabene anaknya itu mereka ibunya tuh baru sadar sekarang Bi. Jadi sekarang tuh emaknya nih baru berhijrah, kemudian curhat, aduh anakku udah terlambat nih untuk dikasih pengetahuan tentang berhijab, karena kalau dia dari kecil udah ditanamkan, insya Allah nih mudah-mudahan sih ya Bi, kita nggak tahu kalau Alila ya kayak ke depan sejauh ini sih dia masih fun-fun aja dengan gamisnya, dengan hijabnya. Cuman kalau yang teman-teman yang anaknya dari kecil nggak dibiasakan itu cenderung sulit untuk diminta pakai rok aja sulit Bi. Tapi mereka masih pakai hijab sih. Cuma pakai rok aja sulit. Mereka lebih nyaman dengan jeans kayak gitu-gitu. Jadi idola yang penting ya. Iya. Nah, karena itulah kita memfasilitasi orang-orang itu untuk lebih mudah berhijab dengan hijab Alila. Iklan banget ya. Gimana Om? Ami mau bayar Abi berapa komersial kayak gini? Abi beberapa Bi ya. Enggak, tapi serius memang kita pengennya hijab Alila yang memang melakukan itu kan sebenarnya kan. Iya. Makanya kan kita bilang hijab Alila itu ya adalah sebenarnya perusahaan dakwah. Mau kayak gimana perusahaan dakwah ya? Jadi sebuah perusahaan yang kita buat untuk membiayai dakwah. Makanya yang kita selalu bilang sama anak-anak di hijab Alila itu adalah
jangan sampai ya kalian itu dakwahnya lebih kenceng jangan sampai ya kalian itu jualannya lebih kenceng daripada dakwahnya kan gitu kan ya. Jadi itu yang selalu kita bilang kepada mereka, supaya kenapa ya memfasilitasi kayak gini-gini yang orang tuanya mungkin pada waktu itu belum sadar. Nah kita berharap mudah-mudahan media-media yang kita buat, cara-cara dakwah yang kita buat di Hijab Alila itu menjadi sebuah semacam kayak referensi tambahan ya bagi orang-orang itu untuk bisa nyaman dalam berhijab, punya idola yang berhijab, bisa gitu ya, ataupun ngelihat bahwa ternyata berhijab itu juga bisa masak, bisa apalagi bisa naik gunung, bisa untuk beraktivitas apapun normal dan gaul tanpa maksiat gitu kan, bisa kayak gitu juga gitu ya. Berarti itu aja pesan Umi pada anak-anak. Ada lagi? Udah Abi. Ya itu aja ya, insya Allah kita lanjut dalam bedah buku Yuk Berhijab. Dan alhamdulillah buku Yuk Berhijab ini dengan buku Udah Putusin Aja ini jadi kayak sejoli yang kita coba buat supaya orang-orang itu mau untuk lebih taat pada Allah, khususnya para perempuan, para muslimah. Kenapa? Karena muslimah ini selama mereka tidak mencapai kondisi terbaiknya, maka sulit bagi umat Islam untuk mencapai kondisi terbaiknya. Kenapa? Ya lihat aja Ummu Alila. Ummu Alila sekarang sudah punya berapa? 4. Ya, kalau 4 itu tidak dididik dengan baik, maka 4 ini sudah pasti akan menghasilkan generasi yang lebih buruk. Tapi ya na'udzubillahi min dzalik, maka mendidik perempuan, mendidik muslimah sama dengan mendidik peradaban. Asik. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.